Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran perilaku konsumen. Pada kesempatan hari kali ini, saya akan membawakan mengenai consumer perception atau persepsi konsumen. Selamat mengikuti. Consumer perception, ya. Pembelajaran kali ini kita tujukan untuk memahami dinamika sensorik persepsi, juga untuk mempelajari tingkat tentang 3 elemen persepsi, dan juga untuk memahami komponen citra konsumen dan aplikasi strategisnya. Perception atau persepsi adalah proses di mana seorang individu memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan menjadi gambaran dunia yang bermakna dan koheren. Elemen persepsi ada beberapa, yaitu sensasi, ambang batas mutlak, ambang batas diferensial, dan persepsi bawah sadar. Ya, kita masuk ke dalam sensation atau sensasi. Sensasi adalah respon langsung dan langsung dari organ sensorik terhadap rangsangan. Stimulus adalah setiap unit input untuk salah satu indera. Juga ambang absolut adalah tingkat terendah di mana seorang individu dapat mengalami sensasi. Ambang diferensial atau perbedaan yang hanya terlihat, perbedaan minimal yang dapat dideteksi antara dua rangsangan yang serupa menurut hukum Weber, yaitu perbedaan yang hanya terlihat antara dua rangsangan bukanlah jumlah absolut, tetapi jumlah yang relatif terhadap intensitas rangsangan pertama. Yang kedua, semakin kuat stimulus awal, semakin besar intensitas tambahan yang dibutuhkan agar stimulus kedua dianggap berbeda. Kemudian kita lihat di sini ada aplikasi pemasaran dari perbedaan yang hanya terlihat. Pemasar perlu menentukan perbedaan yang hanya terlihat untuk produk mereka, sehingga perubahan negatif tidak mudah terlihat oleh publik. Dan juga sehingga perbaikan produk sangat nyata bagi konsumen. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang untuk kita diskusikan bersama, yaitu bagaimana mungkin produsen sereal seperti Kellogg menggunakan perbedaan yang hanya terlihat untuk Frosted Flakes dalam hal yang pertama keputusan produk, yang kedua keputusan pengemasan, yang ketiga keputusan periklanan, dan yang keempat keputusan promosi penjualan. Ya, kemudian kita lihat di sini ada persepsi bawah sadar, yaitu rangsangan yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk dilihat atau didengar secara sadar. Ya, mereka mungkin cukup kuat untuk dirasakan oleh satu atau lebih sel reseptor. Nah, apakah itu efektif? Efektif yaitu penelitian ekstensif tidak menunjukkan bukti bahwa iklan bawah sadar dapat menyebabkan perubahan perilaku konsumen. Dan juga beberapa bukti bahwa rangsangan bawah sadar dapat mempengaruhi reaksi afektif. Ya, kita lihat aspek-aspek persepsi, yaitu ada seleksi, organization atau organisasi, dan interpretation atau interpretasi. Ya, seleksi perseptual, ya, atau perceptual selection. Nah, seleksi dibedakan atas. Nah, kita lihat di sini pertama nature of the stimulus, ya. Jadi tingkat kealamian dari rangsangan itu sendiri. Nah, di sini kita lihat includes the products, physical attributes, package design, brand name, advertising, and more. Jadi termasuk kepada atribut-atribut fisik produk, rancangan
pengemasan, nama atau merek, ya, periklanan dan lainnya. Kemudian kita lihat ada juga expectation atau harapan based on familiarity, previous experience or expectation. Berdasarkan tingkat kepopulerannya, keterkenalannya, pengalaman terdahulu atau harapan-harapan. Kemudian juga ada motif, needs or wants for a product or service. Jadi kebutuhan dan keinginan terhadap produk atau jasa. Nah, kalau kita lihat di iklan ini, mengapa konsumen mungkin memperhatikan iklan ini? Ya. Oke, kita lihat apa jawabannya. Sifat menarik perhatian dari gambar drama tersebut. Ya, jadi kenapa kita lihat di sini? Ada iklan cincin tapi disematkan di jari kaki. Make your hand jealous. Jadi membuat di sini cincin itu membuat tangan Anda menjadi cemburu, ya. Karena kenapa? Kita taruh di sini cincin pada jari kaki, ya. Nah, jadi ada sifat menarik perhatian dari si konsumen terhadap iklan tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita dapat diskusikan di sini. Rangsangan pemasaran apa yang Anda ingat dari hari Anda sejauh ini? Ya, jadi selama kita kenal dengan pemasaran atau periklanan yang sudah kita lihat selama hidup kita ini, apa yang menarik dari hal-hal tersebut, ya. Kemudian juga menurut Anda, mengapa Anda memilih rangsangan ini untuk dilihat dan diingat? Ya. Nah, itu, ya. Jadi memang tugas pemasaran di sini adalah tentu untuk mengingatkan si konsumen atau calon konsumennya terhadap hal-hal yang dapat menarik perhatian mereka. Itu, ya. Nah, itu. Sekarang kita lihat seleksi perseptual konsep penting. Ya. Di sini ada exposure selective. Ya. Di mana konsumen mencari pesan yang apakah hal tersebut menyenangkan, ya. Kemudian apakah mereka bisa bersimpati dan juga yakinkan mereka tentang pembelian yang baik. Berikutnya ada perhatian yang selektif, ya. Di mana kesadaran yang meningkat ketika rangsangan memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga konsumen lebih menyukai pesan dan media yang berbeda. Ada lagi pertahanan perseptual, ya, yaitu menyaring rangsangan yang mengancam, dan juga ada pemblokiran perseptual, di mana konsumen menghindari dibombardir oleh hal-hal yang mematikan, ya. Nah, organization atau organisasi, prinsip-prinsipnya di sini ada figure and ground. Apa itu figure and ground? Orang cenderung mengorganisasikan persepsi ke dalam hubungan figure and ground, ya. Ground itu biasanya masih samar-samar terlihat. Pemasar biasanya mendesain sedemikian rupa sehingga figure adalah rangsangan yang diperhatikan. Organisasi juga di sini mempunyai prinsip-prinsip grouping atau pengelompokan. Orang-orang mengelompokkan rangsangan untuk membentuk kesan atau konsep yang menyatu. Dan pengelompokan membantu memori dan mengingat. Ya, kemudian juga organisasi mempunyai prinsip-prinsip closure. Ya. Orang memiliki kebutuhan untuk menutup dan mengatur persepsi untuk membentuk gambaran yang lengkap. Akan sering mengisi bagian yang hilang dan pesan yang tidak lengkap diingat lebih dari lengkap. Oke, sekarang kita lihat di iklan berikut ini. Elemen organisasi perseptual apa yang ditampilkan dalam iklan berikut ini? Ya, sini di atas ada alat musik. Can you match the guitar with the fit of the jean? Yaitu apakah Anda memasangkan gitar yang mana yang cocok dengan jenis jeannya? Yang ada di bawahnya, ya, di situ.
Nah, ini iklan celana jeans Levi's gitu ya. Oke, jawabannya adalah closure atau penutup. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan yang kita dapat diskusikan. Apakah Anda setuju bahwa Anda lebih mengingat apa yang belum Anda selesaikan? Ya. Dan bagaimana bank lokal menggunakan ini dalam iklan mereka? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang bisa kita diskusikan nantinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai consumer perception atau persepsi konsumen. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.